Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan materi kita mata kuliah administrasi pembangunan. Minggu yang kemarin saya sudah memberikan tugas kepada Anda dan alhamdulillah sudah masuk tugas-tugas yang di email kepada saya. Saya share dulu ini yang sudah masuk. Nanti mohon koreksinya kalau ada yang sudah email tapi belum muncul namanya di sini. Ini ada Suharti, Cinde, Misra, Nadia, Deswina, Wirandi, Nuraini. Ini yang setelah saya cek di email dan di WA. Nuraini masuk lewat WA. Yang lain masuk via email. Nah, berarti Anda sudah mengerti ya, sudah paham ya apa maksud dari tugas itu ya. Pak, kalau yang kok dikirim di email tapi belum ada nama. Oh, sudah masuk di email tapi belum muncul ya. Windriana, nanti saya Iya, cek ya. iya Pak, sudah dikirim. So di email ya. Oke, baik. Saya cek nanti. Nanti saya lihat sebentar kalau sudah. Nanti. Berarti sudah di email ya. Iya sudah Oke, Pak. tidak salah emailnya ya. Tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Iya Pak. Iya mudah-mudahan tidak. Dan tidak ya. Kalau tidak bisa di WA. Di WA saja kalau memang seandainya dirasa emailnya mungkin Oh iya Pak. singgah di mana, nanti bisa di WA ya. Iya Pak. Iya. Eh, Sengaja saya buat tugas itu supaya Anda semua bisa mengetahui apa hubungan dan keterkaitannya antara administrasi negara dan administrasi pembangunan. Ya, walaupun belum semua saya lihat dalam makalah tersebut mampu merinci keterkaitan arah ya, administrasi pembangunan dilihat dari pergeseran paradigma administrasi publik. Jadi memang administrasi pembangunan ini saya ulas sedikit walaupun sudah ada dalam tugas itu. Administrasi pembangunan ini sebetulnya bersumber dari administrasi negara. Ya. Maka secara umum ya, kaidahnya kalau administrasi ada pergeseran paradigma di administrasi negara, maka ada pergeseran juga di administrasi pembangunan. Jadi berlaku pula untuk administrasi pembangunan. Nah, paradigma administrasi negara saya kira Anda sudah tahu paradigmanya dari old public administration sampai di new public service, pelayanan publik baru. Nah, pembangunan juga itu diarahkan bukan hanya di bidang pembangunan fisik prasarana, tapi hal-hal lain berkaitan dengan pelayanan publik juga ada kaitannya. Karena pelayanan publik itu bagian dari pembangunan, bagian daripada pembangunan. Makanya administrasi pembangunan ini juga memberikan perhatian yang sangat lebih spesifik di dalam pembahasan administrasi negara. Nah, tapi dia lebih sifatnya hal-hal yang sifatnya umum ya, sifatnya umum. Sehingga memang saya kemarin sengaja meminta Anda untuk membuat makalah itu. Tujuannya adalah untuk memahami bahwa oh iya, administrasi negara ini sebetulnya berasal dari administrasi pembangunan ini sebetulnya dari ilmu administrasi negara. Nah, begitu ya. Bisa dipahami dengan tugas kemarin ya. Nanti kalau yang seandainya belum begitu komplit pembahasannya ya bisa nanti bisa ditelusuri di beberapa referensi. Sebetulnya sekarang sudah mudah ya, di internet sudah banyak referensi-referensi yang ada sehingga memudahkan mahasiswa untuk mencari ya. Beda halnya kalau di zaman-zaman sebelumnya ya, itu sangat sulit ya, untuk mencari referensi. Untuk saat ini sudah sangat-sangat mudah sekali. Jadi referensi sudah sangat mudah sehingga mahasiswa ketika mencari materi sudah ya tidak kesulitan lagi ya, sudah tidak kesulitan lagi. Jadi begitu ya kalau untuk saat ini. Saya berharap ya
melalui materi-materi yang sudah saya sajikan ini, Anda bisa memahami secara lebih komprehensif, lebih mendalam tentang seperti apa sebetulnya administrasi pembangunan itu. Nanti yang belum sempat di email, ya bisa di WA saja ya, bisa di WA saja ya, supaya nanti bisa saya bisa lihat ya, karena itu bagian penilaian dari tugas nanti. Baik, kita lanjut materi kita yang berikutnya. Jadi nanti bisa dicatat pertanyaannya kalau ada yang ingin ditanyakan, supaya di akhir materi bisa langsung ditanyakan. Baik, materi kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang administrasi perkembangan teori pembangunan ya. Jadi kita akan membahas tentang perkembangan teori pembangunan dan isu sentral pembangunan. Nanti akan ada pertanyaan di terakhir, apa-apa saja isu-isu sentral di dalam pembangunan ya. Sebenarnya Anda bisa memberikan tanggapan apa-apa saja isu-isu sentral saat ini dalam pembangunan. Nah, sebelum itu kita akan belajari dulu teori-teori pembangunan. Kita akan belajar apa-apa saja ya, teori-teori pembangunan yang sampai saat ini terus berkembang di dalam administrasi pembangunan. Nah, kalau kita bicara tentang teori perkembangan teori administrasi pembangunan, maka kita sudah pasti ya, kita akan melihat secara lebih spesifik, tentu bicara dalam konteks pembangunan itu sendiri. Nah, di teori pembangunan itu sebetulnya lebih kepada melihat bagaimana pembangunan di semua negara itu berjalan berdasarkan perkembangan-perkembangannya. Nah, inilah yang kita akan coba lihat beberapa pandangan teori-teori di administrasi pembangunan. Nanti juga kita akan bisa lihat seperti apa sebetulnya Indonesia. Seperti apa sebetulnya Indonesia. Nah, di dalam konteks pembangunan itu sendiri, nah, dikenal dengan pembagian kerja. Teori pembagian kerja. Sebelum saya bahas lebih spesifik tentang teori pembangunan. Jadi ada dikenal dengan teori pembagian kerja. Apa dimaksud dari teori ini? Yang mengatakan bahwa setiap negara itu memiliki keunggulan masing-masing. Jadi setiap negara harus memiliki spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimiliki. Spesialisasi produksi yang dimaksud sesuai dengan keuntungan komparatif yang seperti apa? Ya sesuai dengan keunggulan, sesuai dengan kondisi yang cocok di negaranya. Makanya kemudian di berbagai negara tentu berbeda-beda konteks pembangunannya. Konteks pembangunannya. Misalnya ya, untuk negara-negara khatulistiwa yang ini di sebelah sini, untuk negara-negara khatulistiwa seperti ini, maka sudah pasti ya, negaranya sangat subur ya, memiliki tanah-tanah yang sangat subur. Salah satunya seperti kita di Indonesia, tongkat dan batu jadi tanaman ya, saking suburnya ya, saking suburnya negara kita. Nah, di teori ini, teori pembagian kerja ini memang mengatakan bahwa setiap negara punya spesialisasi produksi yang masing-masing. Kalau negara di bagian utara itu memang lebih cocok atau lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya industri. Jadi, pada bagian utara itu lebih cocok kepada hal-hal yang industri. Kenapa? Karena tanamannya tidak cocok ya. Tanaman pertanian tidak cocok di sana. Di sana lebih condong kepada industri. Nah, berbeda dengan negara-negara yang ada di wilayah khatulistiwa. Ini lebih cocok ya, spesialisasi bidangnya adalah bidang pertanian, bukan bidang industri. Sehingga berdasarkan teori pembagian kerja ini, dia beranggapan bahwa apabila negara yang spesialisasi di bidang pertanian kemudian orientasinya adalah industri,
merubah kepada industri, maka akan semakin meningkatkan beban biaya akan semakin lebih besar. Sebaliknya, negara yang spesialisasi bidang industri kemudian berubah menjadi spesialisasi bidang pertanian, pasti membutuhkan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga berdasarkan teori pembagian kerja ini mengatakan bahwa setiap negara itu punya spesialisasi sendiri-sendiri. Nah, sehingga negara pertanian ya bergerak di bidang pertanian, dia tidak akan berubah kepada bidang industri. Nah, negara industri bergerak di bidangnya sendiri, bidang industri. Pertanian juga bergerak di bidangnya sendiri. Kalau negara pertanian bergerak di bidang industri, maka akan punya biaya besar. Sebaliknya juga demikian, negara industri apabila bergerak di bidang pertanian maka akan membutuhkan cost atau biaya yang sangat besar. Ya. Karena di sini tentu akan mau merubah satu wilayah dengan kondisi yang tidak cocok untuk pertanian lalu dipaksakan untuk pertanian. Nah, menurut teori ini dikatakan bahwa dengan demikian maka negara akan memiliki keuntungan komparatif yang dimilikinya, keunggulan komparatifnya untuk apa? Untuk peningkatan potensi pembangunan di wilayahnya. Nah, dengan demikian akan terjadi saling tukar potensi antara satu negara dengan yang lain. Negara yang industri membutuhkan pertanian, sebaliknya negara pertanian juga membutuhkan industri. Sehingga kita ketahui dengan demikian maka setiap negara itu saling membutuhkan antara satu negara dengan negara yang lain. Di sini terjadi perdagangan internasional karena saling menguntungkan antara satu negara dengan negara yang lain. Ini menurut pandangan teori pembagian kerja, bahwa setiap negara itu hanya memiliki keunggulan komparatif masing-masing, keunggulan kompetitif masing-masing. Nah, di dalam teori ini lalu kemudian melihat bahwa dengan adanya teori komparatif atau teori keuntungan komparatif ini ya setiap negara mampu menghasilkan produknya masing-masing dengan pembagian spesialisasi masing-masing. Nah, sehingga dengan teori ini, keuntungan komparatif ini, teori pembagian kerja ini, nah akan dilihat ada negara industri dan ada negara agraris. Namun pada faktanya dan pada perkembangannya seiring berjalannya waktu, tampaknya negara-negara industri ini semakin kaya. Sementara negara-negara yang agraris ini semakin tertinggal. Nah, melihat pada hal-hal ini, melihat pada konteks ini, sehingga kemudian dilihat bahwa ternyata kemiskinan itu dipengaruhi oleh aspek-aspek yang berasal dari aspek internal. Teori-teori kemiskinan melihat dari kemiskinan itu, bahwa kemiskinan itu berasal dari aspek-aspek internal, dari dalam negara itu sendiri. Nah, sehingga kemudian oleh teori administrasi pembangunan kemudian melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena ada pengaruh baik dari internal atau dari eksternal. Inilah yang kemudian memunculkan dua teori ini. Teori modernisasi, di mana menganggap bahwa kemiskinan itu berasal dari internal, dengan teori struktural, di mana kemiskinan itu karena faktor eksternal, faktor dari luar. Kita bicara pembangunan. Nah, apa saja teori modernisasi? Kita lihat. Teori modernisasi ini itu berpandangan bahwa negara atau suatu negara itu bisa maju karena ada yang disebut dengan istilah jalur linear. Disebut dengan istilah jalur linear. Apa itu jalur linear di sini? Bahwa sebetulnya negara yang berkembang ini, negara-negara yang modernisasi ini, yang dianggap tidak mampu maju, itu karena tidak bisa atau tidak memiliki nilai-nilai yang dianut oleh
bangsa-bangsa Barat, karena dianggap tidak mampu mengikuti nilai-nilai pembangunan kemajuan di negara-negara Barat. Sehingga teori modernisasi ini menganggap bahwa ya, pembangunan di negara yang sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga ini selalu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Ya, negara-negara Barat ya, yang semakin maju karena dilihat dari aspek perekonomiannya. Sehingga kemudian para ahli modernis ini kemudian berpendapat bahwa negara-negara miskin itu harus membutuhkan atau memerlukan dukungan dan bantuan-bantuan dari negara-negara maju atau negara-negara kaya. Atau negara-negara kaya. Kenapa? Karena menurut teori ini bahwa tidak akan bisa satu negara itu mampu berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari negara-negara dunia atau negara-negara lain yang sudah maju. Kenapa? Karena negara-negara miskin ini sangat butuh di dalam proses mempercepat pembangunan negaranya. Kenapa? Karena ternyata negara-negara yang miskin ini, mereka memang dari sisi kemampuan finansial negaranya itu sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Sehingga ya, dengan demikian sangat membutuhkan modal. Kemudian dari aspek teknologi juga demikian, masih dianggap sangat terkebelakang, sehingga kemudian ini membutuhkan peranan dari negara-negara kaya. Begitu juga dengan pendidikan. Ini menurut pandangan teori modernisasi yang menganggap bahwa negara itu belum bisa maju dan berkembang itu karena dipengaruhi oleh aspek internal dari dalam sendiri. Kenapa? Karena biayanya sangat kecil, anggarannya, pembangunannya, sehingga butuh bantuan modal. Makanya kemudian dulu kita sempat kenal dengan istilah Bank Dunia ya, IMF, di mana negara-negara yang sedang berkembang itu diberikan suplai donor dana dari IMF bentuk utang. Dan kemudian belakangan diketahui ternyata ini IMF ini tidak mampu memberikan kemandirian kepada negara-negara yang berkembang. Malah mereka terkungkung ya, akibat adanya utang-utang luar negeri. Jadi di sini tentu para ya, negara-negara maju memanfaatkan kesempatan ini. Nah, di Indonesia ini terjadi pada masa orde baru ya, di mana Indonesia kemudian memasuki situasi prakondisi. Saat itu memang Indonesia sangat membutuhkan ya, banyak uluran dari luar, sehingga banyak utang yang ada di negara. Itu masa orde baru. Dan ternyata problem itu sampai sekarang ini, di masa SBY, utang Indonesia itu diumumkan oleh pemerintah lunas. Indonesia tidak punya hutang di IMF. Utang luar negeri Indonesia lunas. Jadi Indonesia malah sudah lebih kuat kemandiriannya. Namun belakangan ini di era pemerintahan Jokowi, JK, dan saat ini justru utang Indonesia itu semakin meningkat. Apalagi saat ini situasi COVID, utang Indonesia terus bertambah. Ini yang kemudian menyebabkan kondisi-kondisi di negara-negara kita ya. Nah, ini menurut pendapat teori modernisasi bahwa negara-negara yang sedang berkembang itu membutuhkan bantuan negara-negara kaya. Ya, namun teori modernisasi yang berpendapat bahwa negara-negara berkembang itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan dari negara-negara kaya. Ternyata ini dibantah oleh salah satu pakar bernama Wong, mengatakan bahwa Jepang dan Cina itu tidak menganut nilai-nilai dari bangsa Barat, tapi mereka justru maju. Mereka justru berkembang. Justru mereka menggunakan
mereka kental dengan nilai-nilai kekeluargaan yang bertentangan dengan birokrasi modern saat ini. Jadi mereka lebih condong kepada nilai saling percaya ya, di dalam pengembangan ekonomi. Jadi ekonomi itu justru berkembang bukan menggunakan konsep-konsep barat. Pembangunan mereka juga demikian. Justru mereka menggunakan pola-pola kekeluargaan. Kita lihat bagaimana dengan negara-negara Timur Tengah bisa maju. Atau tidak usah jauh-jauh. Di Brunei Darussalam itu negara kecil tapi luar biasa maju. Kita lihat bagaimana di negara-negara lain di Timur Tengah itu menggunakan, bukan menganut nilai-nilai bangsa barat, tapi mereka menggunakan konsep syariah. Yang ini saat ini sementara dilirik oleh negara-negara maju. Kenapa? Karena dianggap ekonomi syariah ini ekonomi yang tidak merugikan pihak-pihak lain, ekonomi yang saling menguntungkan, ekonomi yang saling menguatkan, ekonomi kekeluargaan. Nah, sebetulnya konsep itu dipakai oleh Jepang dan China, oleh negara-negara Tiongkok dengan konsep TQM, ya, Total Quality Management. Bisa nanti dibaca, itu ada teori Total Quality Management, bagaimana peningkatan kualitas manajemen di dalam produksinya, ya, sehingga betul-betul hasil pembangunan itu bisa lebih meningkat. Jadi mereka memang tidak bergantung kepada konsep nilai-nilai yang dianut oleh teori modernisasi ini. Mereka berpandangan bahwa tidak perlu, kami juga bisa maju tanpa menggunakan konsep itu. Jadi kalau teori TQM itu memang berkembang di Jepang, teori Total Quality Management. Ini saya pelajari dulu teori ini waktu S2. Nanti coba Anda bisa lihat. Ada teori TQS, Total Quality Service. Ada itu yang biasa dipakai di manajemen pelayanan publik. Kalau dalam konteks pembangunan biasa ada teori Total Quality Management. Di Jepang tidak ada good governance, karena itu nilai-nilai yang dikembangkan dari barat. Good governance itu sebetulnya kan pesanan dari negara donor atau perusahaan-perusahaan pemberi dukungan dana. Kalau kamu mau kami kasih bantuan uang, maka harus terapkan konsep-konsep yang kita gunakan. Jadi begitu cara kerja di pemberi utang, sehingga negara-negara lain seperti kita ini selalu ikut-ikutan. Oh, ini yang berlaku di negara lain di barat pakai di Indonesia. Padahal sebetulnya Indonesia harus punya konsep sendiri. Banyak kok negara-negara lain yang bisa maju dan berkembang tapi tidak menggunakan konsep-konsep nilai bangsa barat. Itu yang kemudian dibantah oleh atau dikritik oleh Wong dari seorang para pakar pakar administrasi pembangunan di Asia. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini di Indonesia mengenai konsep ya, teori modernisasi ini, kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia itu luar biasa kayanya. Kalau Anda masih kilas balik dulu belajar IPS, itu potensi sumber daya alam kita itu luar biasa melimpah, sangat-sangat kaya. Namun sekali lagi, kekayaan itu tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa kita menjadi negara yang maju. Nah, apa hubungannya dengan teori modernisasi ini? Kita bisa melihat kesimpulan bahwa Indonesia belum bisa keluar dari faktor internal bangsa kita sendiri, sebagaimana dikembangkan oleh teori ini, teori modernisasi. Sebetulnya kita belum bisa keluar dari permasalahan internal kita, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Seperti apa? Pendidikan, teknologi, agar supaya apa? Bisa mengolah potensi-potensi yang ada. Bayangkan sumber daya alam kita itu dikelola oleh pihak luar. Kita punya Freeport, emas di Papua, tapi diambil oleh Amerika. Kita punya migas, tapi yang kelola adalah negara-negara luar. Kenapa? Berdasarkan teori modernisasi ini, kita punya permasalahan di internal. Masalah pendidikan, masalah modal, dan teknologi. Sehingga dulu kalau masih ingat bagaimana Pak B.J. Habibie mengatakan bahwa kita butuh teknologi.
Itu di zaman tahun 90-an ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi sumber daya alam kita. Tapi kita justru menganggap ini sepele. Contoh ya, kita punya minyak dan gas. Kenapa kemudian kita tidak kelola sendiri? Nah, supaya hasilnya bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri. Kita kan tidak, kita punya bahan baku kita ekspor keluar, kemudian menjadi bahan jadi kita impor. Ketika diekspor menjadi dari bahan baku, harganya itu relatif kecil nilai jualnya. Tapi begitu impor, kalau diekspor nilai jualnya kecil, begitu impor menjadi mahal. Kenapa? Karena sudah menjadi barang jadi. Gas itu tidak diproduksi dalam negeri, tapi produksi di luar negeri. Nanti kalau sudah jadi kita beli. Pakaian, nah, kita kadang-kadang bangga ya, menggunakan pakaian bermerek dari luar, padahal kainnya dari Indonesia. Begitu juga dengan yang lain ya. Jadi permasalahan kita adalah permasalahan berdasar dari teori ini. Kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata memang kita masih berada kepada persoalan-persoalan internal. Kita ambil pelajaran dari teori ini, bahwa ternyata memang kita saat ini, Indonesia saat ini masih sangat tergantung kepada luar. Belum bisa berpikir bagaimana kita dari sisi internal untuk mampu memperbaiki, menguatkan potensi-potensi yang kita miliki. Terlepas seperti yang dikatakan oleh Wong tadi, bahwa kemajuan Jepang dan Tiongkok itu tidak menganut nilai-nilai barat. Dan kita mungkin bisa menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Apa? Pancasila. Sistem ekonomi kita ya harusnya sistem ekonomi Pancasila. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Nah, kita masih berkutat di problem kita. Nanti kita akan bahas berikutnya ya, apa problem negara kita sehingga kita masih seperti ini. Tapi kita harus pahami dulu teorinya, agar supaya kita tidak main ilmu, pakai ilmu raba-raba saja ya. Kita tidak memahami apa teori yang sebenarnya tentang persoalan itu. Baik. Teori modernisasi itu dipengaruhi oleh 6 pandangan teori. Kita bisa lihat di sini. Pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Harald Domar, yang mengatakan bahwa teori yang dipakai dan dikembangkan dia lebih kepada melihat tinggi atau tinggi rendahnya investasi atau tabungan. Jadi suatu negara yang dikatakan memiliki kekuatan besar dalam aspek pembangunan kalau memiliki tabungan dan investasi. Jadi tabungannya besar, banyak ya, lalu kemudian diinvestasikan untuk negaranya. Jadi seperti itu. Jadi jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan juga rendah. Makanya ini kita bisa lihat di negara-negara kita ya, negara-negara maju seperti kita atau negara-negara lain yang masih sama seperti kita. Kalau tabungan dan investasinya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi masyarakatnya juga akan meningkat. Karena mereka punya finansial masyarakatnya sejahtera, sehingga negaranya itu bisa maju dan berkembang. Misalnya dengan adanya tabungan besar ya, masyarakat bisa melakukan investasi, bisa punya usaha. Contoh dekat misalnya kita lihat negara-negara tetangga seperti Singapura. Itu memiliki tingkat nilai investasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan Asia Tenggara. Dengan demikian kita bisa melihat berdasarkan asumsi teori ini bahwa masalah pembangunan itu masalahnya sebenarnya adalah pada aspek investasi modal. Nah, investasi modal yang dari mana? Bukan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri. Jadi investasi modal sudah berkembang baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik. Nah, makanya dengan demikian kita bisa melihat implikasi dalam pembangunan di Indonesia
pemerintah selalu mendorong investasi agar supaya pertumbuhan ekonomi kita membaik. Kenapa? Karena dia menggunakan teori Harrod-Domar ini. Ini yang berdasarkan pemahaman kami, saya dan teman-teman yang lain coba melihat, termasuk Prof. Rian Nugroho, melihat bahwa hadirnya undang-undang Omnibus Law itu terinspirasi dari teori Harrod-Domar ini, bahwa majunya suatu negara, bangsa, itu dilihat dari investasi. Tapi dia lupa investasi yang dimaksud yang seperti apa. Kalau investasi dari luar yang justru tidak memberikan dampak besar ekonomi buat masyarakat, ya tentu tidak akan bisa. Harrod-Domar ini kan berpandangan dua, tabungan dan investasi. Di Jepang misalnya satu contoh, mereka kemudian begitu punya modal besar, tabungan banyak, mereka investasi di negaranya, sehingga perputaran ekonomi terus meningkat. Lihat bagaimana di negara-negara lain, Timur Tengah, Singapura, dan seterusnya, karena mereka punya tabungan besar, sehingga mereka mampu untuk melakukan investasi. Nah, kalau kita justru investasinya bukan dari sini tapi dari luar, jadi memudahkan investasi dari luar. Jadi itu yang kalau saya melihat. Jadi dia beranggapan bahwa investasi itu bisa tumbuh subur, baik, ya, bisa maju kalau investasi itu semakin meningkat di negara itu. Nah, ini yang kemudian saya lihat Omnibus Law itu terinspirasi dari teori Harrod-Domar ini. Tapi yang sebetulnya dilihat adalah bukan hanya investasi, tapi tabungan masyarakat. Dia tidak hanya investasi saya, tapi ada tabungan. Berangkat dari tabungan masyarakat yang banyak, sehingga masyarakat itu bisa melakukan investasi. Tapi dalam penjelasan bahwa dikatakan semakin besar investasi di suatu negara akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, asumsi itu yang dibawa supaya mudah investasi masuk dari luar negeri, kita permudah izinnya, kita permudah ketentuan aturannya dan seterusnya dengan undang-undang Omnibus Law itu. Sehingga yang menguntungkan sebetulnya bukan Indonesia, tapi menguntungkan investor-investor dari luar negeri. Sehingga kita tidak bisa mandiri dan bersaing. Kenapa? Karena ini kebalikan dari teori ini. Sebagian teori ini diambil, tapi justru sebagiannya tidak digunakan. Yang kedua, yang kedua, saya lompat di yang ketiga, teori Max Weber. Jadi Max Weber ini lebih kepada membahas masalah manusia yang dibentuk oleh budaya di sekitarnya, khususnya agama. Nah, karena Max Weber ini adalah Kristen Protestan, maka dia kemudian menganggap bahwa satu pembangunan itu berdasarkan teori modernisasi ini harus berdasarkan nilai-nilai yang dianut di dalam agama. Makanya Weber kemudian terkenal dengan istilahnya adalah etika Protestan, ya. Karena Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh agama yang pada saat itu adalah Protestan, ya, yang mempengaruhi munculnya kapitalisme modern di wilayah Eropa. Nah, itu kemudian lahirnya teori ini. Kenapa kemudian muncul itu? Karena Weber kemudian berpikir bahwa mengapa beberapa negara di Eropa dan mengalami kemajuan yang pesat di bawah sistem kapitalisme ini. Kemudian Weber melakukan analisis dan menyampaikan satu kesimpulan bahwa salah satu penyebabnya adalah etika Protestan. Sehingga dia menganggap bahwa ini menjadi bagian penting yang mempengaruhi etos kerja, semangat kerja yang tinggi, sehingga kemudian semua orang-orang di negara-negara Eropa itu punya semangat-semangat individual yang tinggi untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Ini yang munculkan oleh Max Weber berdasarkan hasil penelitiannya di Eropa. Jadi teori itu berangkat dari hasil riset.
Makanya saya berpikir justru Indonesia bisa riset sendiri lah, supaya ditahu Indonesia ini masalahnya apa yang cocok di Indonesia. Jadi bukan kemudian kita langsung terima semua yang ada di teori, lalu kita tidak kembangkan berdasarkan struktur budaya kebangsaan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kenapa tidak itu dikembangkan? Itu menarik sebetulnya ya. Tapi justru kita lebih banyak mengadop dari luar, tapi tidak mengembangkan potensi-potensi pembangunan, teori-teori pembangunan yang ada di negara kita, sehingga kita punya konsep sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah David MC Klein. Ya. Ini dengan teori Enach-nya, ya, terkenal dengan teori Enach. Nanti kalau dapat mata kuliah perilaku organisasi, ada bukunya, saya lupa, betulan di belakang ini ada buku ini. Saya lupa penulisnya ya. Itu teori Enach, di mana perlu ada semangat yang mendorong agar supaya masyarakat itu bisa maju. Kenapa kemudian teori ini muncul? Pertanyaan dari teori Enach ini, MC Klein ini, dia kan ingin supaya ada dorongan prestasi dari dalam, ya, dari individu-individu. Pertanyaan besar yang memunculkan oleh MC Klein ini adalah, apakah yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan pada masyarakat di dunia? Kenapa kemudian mereka miskin? Apa yang menyebabkan mereka miskin? Nah, teori ini atau MC Klein ini juga terpengaruh dari pandangan Max Weber dengan etika tadi ya, Protestan dan semangat kapitalisme, yang memandang bahwa semangat kapitalisme itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai individual yang dimiliki oleh seseorang. Jadi mereka beranggapan bahwa semangat kapitalisme itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai individu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dasar itulah yang kemudian yang menyebabkan penting untuk mengembangkan teorinya dengan dorongan prestasi. Makanya itu bisa masuk di teori perilaku organisasi, itu biasa dibahas itu. Kenapa? Karena MC Klein ini dengan teori Enach-nya berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi, sebuah masyarakat, suatu negara menginginkan ekonominya itu tumbuh tinggi dan berkembang, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat. Jadi menurutnya, kalau ingin maju, ingin berkembang, maka yang diubah adalah individunya, perilaku individunya. Harus ada keinginan untuk berprestasi, harus ada dorongan untuk maju. Makanya teori Enach ini kemudian menyimpulkan bahwa Enach itu bisa menjadi semacam virus yang bisa ditularkan kepada orang-orang di mana masyarakat ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Orang bisa maju di satu daerah, individunya bagaimana, itu bisa ditularkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ada motivasi yang tinggi yang lahir dari individu. Jadi teori Enach yang dikemukakan oleh David MC Klein itu berpandangan seperti itu, bahwa pertumbuhan ekonomi itu suatu negara, suatu masyarakat itu karena individunya yang ingin berprestasi. Sebetulnya kita bisa mengambil pelajaran dari sini juga ya, kita bisa mengambil pelajaran. Oh, memang benar teori Enach ini. Kita mau ingin maju tapi kita tidak mau merubah kita untuk menjadi berprestasi, ya tidak akan bisa. Kita mau ingin maju tapi ya sudahlah, diam-diam baik, orang Jakarta bilang, ya tidak bisa. Nah, teori Enach ini itu yang keempat. Kemudian ada teori yang kelima yang dikemukakan oleh Bert F. Hoselis, di mana mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat, faktor non ekonomi seperti lingkungan, lembaga perbankan, dan tenaga ahli itu
menjadi faktor pertumbuhan yang bisa didorong dalam meningkatkan pembangunan, aspek-aspek lingkungan. Nah, jadi dia melihat kepada aspek-aspek yang non ekonomi. Kalau Harold Domar ke ekonominya, kalau Bert ini melihat bahwa ini dari aspek lingkungan. Itu sangat penting menurut dia bahwa faktor lingkungan ini itu juga menjadi faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi di dalam proses pembangunan. Kalau lingkungan suatu negara wilayah itu bagus, kelembagaannya baik, masyarakatnya itu kondisi lingkungannya stabil, maka akan bisa mempengaruhi proses pertumbuhan pembangunan. Kalau wilayah itu sedang konflik, sedang ada permasalahan, masyarakatnya lagi banyak dengan masalah-masalah konflik politik, konflik macam-macam, ya maka semakin sulit untuk bisa berkembang. Kemudian tenaga ahli menurut Bert ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam pembangunan itu faktor-faktor lain yang saya tadi menjadi faktor penentu adalah faktor tenaga ahli. Jadi semua negara yang maju dan berkembang itu biasanya dipengaruhi oleh keahlian-keahlian yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Kita bisa lihat Jepang misalnya. Mereka ketika perang waktu Hiroshima dan Nagasaki, itu ekonominya terpuruk sama sekali terpuruk. Karena mereka memang ingin menguasai dunia dengan berusaha mengalahkan Amerika. Mereka lalu kemudian menyerang Hawaii, pusatnya armada perang Amerika waktu itu di Hawaii. Mereka serang, bombardir habis-habisan, sehingga waktu itu memang Amerika dalam kondisi terpuruk. Amerika berusaha untuk membalas kemudian ke Jepang, tapi ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Lalu kemudian Amerika menyusun strategi, itulah bom Hiroshima dan Nagasaki. Begitu terpuruknya pada saat itu, Jepang kemudian mempertimbangkan apa? Keahliannya. Yang mereka cari dan butuhkan itu keahlian. Mereka berpikir kalau kita pakai penguasaan dunia dengan cara perang, kita sudah mencoba, ternyata kita tidak mampu. Itu nanti bisa nonton sejarahnya di film Pearl Harbor. Itu sebetulnya kisah yang diceritakan kembali tentang bagaimana Jepang dan Amerika. Situ ternyata dilihat bahwa Jepang berpikir, kita salah ya. Untuk maju mengalahkan Amerika itu bukan dengan cara perang. Apa yang mereka bercita-citakan? Kami akan menjepangkan dunia dengan apa? Teknologi. Sekarang kita terbukti di mana-mana Toyota, Honda dan seterusnya. Tenaga ahli. Ini menurut teori Bert ini bahwa faktor-faktor non ekonomi, lingkungan, lembaga-lembaga perbankan, tenaga ahli itu sangat penting di dalam aspek menopang pembangunan di suatu wilayah. Politik dan sosial itu menjadi bagian penting juga dari aspek lingkungan. Sebab kalau tidak, ini akan semakin menyulitkan di dalam proses pembangunan. Kemudian yang keenam, nanti terakhir baru saya bahas bagaimana Rostow. Keenam adalah Alex Inkeles David Smith mengatakan bahwa manusia modern terbuka orientasi sekarang dan masa depan. Itu bisa membuat rencana dan menguasai alam dengan pendidikan. Jadi ini lebih kepada aspek-aspek penting di dalam pembangunan seperti teknologi, aspek-aspek manusia ya. Inovasi yang tinggi, pendidikan yang mumpuni itu mampu untuk membuat satu negara itu bisa maju dan berkembang. Jadi dari aspek internal ini, karena teori modernisasi itu melihat dari aspek internal, aspek pendidikan. Kemudian yang ke-6 adalah Rostow. Ini yang paling banyak juga dibahas ya. Kemudian Rostow mengatakan bahwa di dalam aspek internal suatu negara, pembangunan itu harus dilakukan melalui 5 tahap pembangunan. Ini pernah dilakukan di Indonesia. 5 pembangunan ini dulu digadang-gadang ya Indonesia pada saat itu di zaman Orde Baru ya, zaman Soeharto. Pertama adalah masyarakat tradisional, masyarakat pra kondisi lepas landas atau tinggal landas, kemudian bergerak dewasa, zaman konsumsi massal atau zaman konsumsi yang sangat tinggi. Sehingga Rostow berpendapat bahwa untuk pembangunan di internal suatu negara
bisa maju kalau dilihat dari 5 tahap ini. Mesti melalui 5 tahap ini. Pertama kita lihat adalah tahap masyarakat yang tradisional. Jadi satu negara itu pasti mengalami kondisi seperti ini, masyarakat yang sifatnya tradisional, di mana sistem ekonomi itu masih sifatnya tradisional dan yang paling mendominasi adalah pertanian. Pertanian juga yang dihasilkan masih sifatnya tradisional. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Eropa, petani-petani gandum itu kalau di zaman-zaman masyarakat tradisional ini ya memang masih sangat-sangat tradisional. Jadi orientasinya itu yang penting bisa untuk menghidupi kehidupan sehari-hari ya sudah. Jadi dipakai untuk konsumsi diri sendiri ya, tidak untuk untuk investasi. Kalau investasi kan ya ini untuk impor ya, untuk meningkatkan pendapatan. Tidak seperti itu. Jadi pemikiran masyarakat tradisional seperti itu. Tahap pertama menurut Rostow, bahwa pembangunan itu melalui tahap masyarakat tradisional. Semua negara mengalami hal seperti ini. Kemudian baru masuk kepada masa kondisi lepas landas. Nah, di sini masa-masa transisi, di mana masyarakat kemudian mempersiapkan dirinya untuk melakukan perubahan. Jadi kekuatan sendiri coba untuk melakukan perubahan. Apa perubahan itu? Jadi mulai memperbaiki aspek-aspek pertaniannya tadi, yang tadinya hanya sebatas kepada konsumsi, tapi ini kemudian ditingkatkan, bahwa bukan hanya konsumsi saja, tapi memang betul-betul produksinya dipertingkatkan agar supaya bisa meningkatkan income per kapita, income pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kemudian dari pendapat ini beranggapan bahwa dengan adanya tahapan ini, maka semua masyarakat akan berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai produksinya. Jadi nilai produksinya itu semakin ditingkatkan. Dengan demikian, ya investasi sudah mulai meningkat, sudah mulai tinggi. Kenapa? Karena income pendapatan masyarakat sudah meningkat. Ini masa prakondisi lepas landas. Dulu di zaman Orde Baru ini sangat digaungkan sekali ini, bahwa kita di beberapa tahun berikutnya akan masuk kepada fase lepas landas. Ya. Jadi kalau kayak pesawat terbang itu sudah mau lepas landasannya akan semakin maju. Kemudian yang ketiga adalah pada tahap lepas landas. Di sini pada awal tahap ini itu akan ada perubahan yang sangat luar biasa dalam masyarakat. Di mana yang tadinya masyarakat yang hanya sifatnya konsumtif, lalu kemudian yang penting bisa invest, ini berubah. Masyarakat mulai sadar bahwa di dalam perkembangan pembangunan itu dibutuhkan sekali kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu atau bisa meningkatkan income pendapatan masyarakat. Makanya di sini muncul revolusi industri politik, bukannya revolusi industri, tapi revolusi politik. Kalau di tahap kedua tadi itu revolusi industri, di tahap ketiga ini revolusi politik. Sehingga terciptanya kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa. Mereka mulai sadar bahwa politik ini menjadi bagian penting di dalam penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan suatu negara. Kemudian banyaknya inovasi-inovasi, semakin banyak ide-ide kreatif, inovasi-inovasi yang dikembangkan, dan kemudian semakin terbukanya pasar-pasar baru. Ini membuka peluang semakin besar sekali perputaran ekonomi di suatu negara. Sebagai dari mana? Kenapa itu terjadi? Karena ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa secara teratur, supaya apa? Terciptanya peningkatan investasi yang sangat luar biasa di masyarakat. Nah, dengan investasi yang semakin tinggi itu semakin mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi lebih tinggi pertumbuhan ekonomi daripada pertumbuhan penduduk. Jadi investasi dianggap kalau ini tinggi, maka akan mempercepat laju pertumbuhan. Namun sekali lagi yang digarisbawahi di teori ini, teori modernisasi itu beranggapan maka yang diperbaiki adalah internal, bukan eksternal. Jadi pembangunan itu dipengaruhi oleh faktor internal, dari dalam, bukan dari luar. Jadi investasi itu investasi dari dalam negeri, bukan investasi dari luar negeri. Bahwa ekonomi itu semakin membaik kalau perputaran ekonomi di dalam negeri itu semakin meningkat. Usaha kecil menengah semakin tumbuh.
orang sudah mulai banyak untuk berinvestasi. Ada yang di masing-masing bidang ya. Tapi semua adalah hasil-hasil karya dari dalam negeri itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional, juga bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata masyarakat. Kalau di Indonesia itu diukur dari pengeluaran per kapita, ukuran kemiskinannya. Jadi dua aspek lepas landas ini. Kalau semakin tinggi perubahan pertumbuhan dalam masyarakat itu, semakin meningkat revolusi politiknya, inovasinya, terbukanya pasar-pasar baru, sehingga kemudian semakin meningkat investasi-investasi di masyarakat. Tujuannya dua menurut konsep ini lepas landas ini. Meningkatkan pendapatan nasional, artinya negara punya pendapatan, tambahan pendapatan, APBN-nya meningkat. Juga pendapatan masyarakat meningkat. Kenapa? Karena dari pajak yang ada di dalam, yang diinvestasikan oleh masyarakat, kemudian masyarakat mendapatkan pendapatannya dari hasil keuntungan-keuntungan investasinya. Ini pada masa lepas landas. Kemudian yang keempat, mewujudkan kedewasaan. Setelah lepas landas, masuk ke mewujudkan kedewasaan. Nah, ini semakin meningkat lagi, di mana pembangunan ini ditandai oleh investasi yang terus-menerus, antara 40 hingga 60% investasi-investasi yang ada berkembang di masyarakat. Dalam tahap-tahap ini kemudian muncul industri dan teknologi-teknologi kebaruan, industri-industri, teknologi-teknologi baru yang ada di negara kita, ya, tentu hasil produksi negara kita sendiri, itu semakin meningkat. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin tingginya ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi kedewasaan itu ketika dilihat perkembangan industri terjadi semakin meningkat. Jadi, dianggap semakin dewasa kalau industrinya semakin meningkat. Pertanian ada industrinya. Jadi masyarakat kita tidak lagi masih kayak tadi ya, masyarakat tradisional, yang penting bisa pakai makan lah 1 bulan. Tapi sudah lebih tinggi. Sekarang kita bisa nanti Anda bisa mengamati ini, bisa memahami teori ini, lalu kemudian merefleksikan ke belakang. Sebenarnya kita ini masuk di mana ini sekarang? Apakah sudah menuju kedewasaan, ataukah masih lepas landas, atau belum sama sekali? Masih lepas landas, atau yang mana? Itu bisa kita lihat. Kemudian konsumsi bukan hanya terbatas kepada produksi konsumsi, tapi juga barang modal. Jadi kendaraan, kapal, dan segala macamnya ya, semakin meningkat. Jadi produksi dalam negeri itu semakin meningkat. Coba perhatikan negara-negara kaya itu, mereka emang lebih banyak ekspornya keluar. Mereka itu jarang impor. Nah, itu negara-negara menuju kedewasaan. Industrinya berkembang. Lihat bagaimana China, Tiongkok itu ya berkembang maju, Korea, Singapura, negara-negara yang lain. Kita emang lebih kepada konsumtif ya. Kita yang ini ya, konsumsi tinggi. Nah, di sini tahapan yang kelima, kalau sudah masuk fase-fase pertama, kedua, dan seterusnya, terakhir adalah menurut Rostow ini, 5 tahapan pembangunan adalah sebagian besar masyarakat sudah hidup makmur. Orang-orang ini sudah punya investasi, punya tabungan yang besar, sehingga memang sudah di era di mana masyarakat tinggal menikmati hasilnya ya. Tidak lagi berpikir untuk menghidupi dirinya, tapi sudah kepada aspek yang luar biasa tinggi. Sudah yang memang pada hal-hal yang sangat tinggi. Jadi sudah konsumsi sangat tinggi. Itu menurut Rostow. Itu baru teori teori modernisasi. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas lagi adalah teori dependensi. Teori dependensi. Jadi teori ini ada teori yang tadi saya sebut tadi eksternal. Jadi beranggapan bahwa pembangunan suatu negara, kenapa dia miskin, kenapa yang lain kaya, ya, karena juga dipengaruhi oleh aspek teori dependensi dari eksternal. Teori ini kenapa muncul? Karena menganggap bahwa teori dependensi ini gagal.
teori ini ternyata gagal untuk kemudian mengembangkan atau meningkatkan pembangunan di negara-negara itu. Faktor penyebabnya adalah faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Jadi kerjasama internasional yang dijabarkan dengan sifat yang tadi itu ya, orang masih sangat ketergantungan dengan aspek-aspek luar ya. Jadi orang itu, negara dikatakan bisa maju ya, itu karena dipengaruhi oleh aspek-aspek dari luar. Apa itu ya? Kerjasama dari luar. Jadi negara itu dianggap sulit untuk maju dan berkembang karena terkungkung ya, dengan negara-negara maju. Dia tidak akan mandiri. Sehingga kemudian dalam teori ini ya, beranggapan bahwa negara-negara ya, yang sulit maju dan berkembang itu karena dipengaruhi oleh ya, aspek-aspek eksternal, pengaruh dari luar. Sehingga agar supaya ini negara ini bisa berubah berdasarkan teori dependensi ini, maka harus dilakukan pemutusan hubungan ya, dengan negara-negara yang ternyata hanya mengambil keuntungan kepada negara-negara yang miskin atau sedang berkembang. Seperti Indonesia kan, kita banyak kerjasama, tapi ya yang untung bukan kita ya. Itu sebetulnya sesuai dengan pendapat teori dependensi. Negara-negara maju itu hanya mengambil keuntungan dari negara-negara luar, negara-negara berkembang. Mereka menganggap bahwa ya negara-negara seperti kita ya, negara-negara berkembang itu miskin karena dipengaruhi oleh kerjasama antara negara-negara kaya dan negara-negara yang sedang berkembang, sehingga perlu ada perubahan. Apa perubahannya ya? Bahwa harus didorong kemandirian suatu negara. Kayak sebetulnya ini relevan juga dengan teori pertama tadi itu, dari aspek internal harus ada perbaikan. Tapi ternyata tidak hanya itu, tapi juga dipengaruhi oleh aspek dari luar. Sehingga ini yang menjadi penyebab negara-negara maju, negara-negara berkembang ini tidak akan pernah maju-maju karena terkungkung oleh negara-negara yang lebih kuat ekonominya. Apalagi kita Indonesia ya, sedikit utang, tapi tidak mau berpikir bagaimana menjadi negara mandiri, ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah teori pembangunan disebut dengan teori keterbelakangan. Nah ini di mana teori ini beranggapan bahwa kemiskinan yang dialami oleh bangsa-bangsa di negara yang sedang berkembang itu akibat dari sistem ekonomi dunia yang dianggap tidak seimbang, tidak balance, di mana yang kuat mengeksploitasi yang lemah, yang kaya menginjak yang lemah. Nah, ketimpangan ekonomi dunia ini yang menyebabkan negara-negara lain itu tidak akan bisa maju seperti kita dan negara-negara yang sedang berkembang yang lain. Jadi industri itu datang dari luar, investasi itu datang dari luar, bukan seperti internal tadi ya, teori yang di pertama tadi itu, bahwa aspek internal yang harus diperkuat. Tapi dengan teori keterbelakangan ini ternyata biasanya dipengaruhi juga oleh pengaruh-pengaruh negara-negara kuat, sehingga yang punya modal semakin ya, memperbanyak investasinya di negara-negara kecil. Kemudian yang keempat adalah teori ketergantungan. Jadi ini negara-negara yang sudah terlanjur ya terlanjur kerjasama dengan negara tadi yang ketiga itu, maka negara itu tidak akan mampu untuk bisa mengatur perekonomiannya sendiri. Dia terus bergantung kepada kondisi-kondisi ekonomi yang ada di negara-negara kapitalis itu. Jadi, tetap saja mereka akan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Jadi teori ini beranggapan bahwa pembangunan di dunia ketiga bisa saja terjadi, tetapi sangat ditentukan oleh struktur di negara pusat. Artian bahwa ketergantungan misalnya di Indonesia ya, seperti di Indonesia, ketergantungan Indonesia akan terjadi di mana sistem pemberian modal asing adalah sesuatu keharusan yang diberikan oleh negara-negara pusat ya. Misalnya bagaimana membantu Indonesia untuk maju, padahal sebaliknya ini merupakan jalan-jalan bagi negara-negara maju untuk masuk Indonesia dalam rangka apa? Proses imperialisme model atau gaya-gaya baru.
Kalau kita bisa mencermati sekarang ini fenomena-fenomena saat ini, kenapa Indonesia masih miskin? Karena memang kita hanya memiliki kekayaan alam yang melimpah, tapi ternyata pemerintah kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur secara baik. Tapi kekayaan alam yang melimpah tadi itu kemudian digunakan apa? Kepada negara-negara lain, diberikan kepada negara-negara lain. Kita punya Freeport, tapi hanya menguntungkan negara-negara lain. Ya, Indonesia hanya dapat devisa saja. Tapi kenapa kemudian kalau tidak itu dikelola oleh negara kita sendiri? Sehingga hasilnya memang untuk kita. Jadi ini disebut dengan teori ketergantungan. Jadi kita itu dipengaruhi karena ketergantungan. Penyebabnya yang pertama tadi, dari aspek internal kita belum tuntas. Yang kelima adalah teori pasca ketergantungan. Atau teori sistem dunia, ya. Teori sistem dunia. Itu disebut dengan world system theory. Jadi ini dipengaruhi bahwa negara-negara Indonesia seperti kita ini itu kan dipengaruhi oleh luar, ya. Kita hanya punya bahan mentah tapi tidak bisa dikelola, tapi malah diekspor keluar. Hasilnya menjadi barang jadi kemudian kita impor. Jadi ini bagian dari ketidakmampuan bangsa kita, ya, untuk menghasilkan produksi industri di dalam negeri. Jadi ini teori pasca ketergantungan. Jadi sudah ketergantungan, setelah ketergantungan ternyata kita memang tidak mampu untuk mandiri. Kenapa? Karena kita sudah, ya, tidak memiliki industri-industri yang mampu untuk mengolah. Kayak minyak, gas, itu kan bagian dari sumber daya yang kita miliki, tapi ternyata kita tidak mampu. Jadi kita tidak mampu memproduksi dalam negeri kita. Itu yang menjadi problem-problem di dalam teori pembangunan saat ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan, tentang 5 teori ini. Ya, halo, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, halo. Ya, mana yang lain ini suaranya? Tri Sukmawati. Halo. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan dibuka videonya supaya bisa kelihatan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ini. Tidak ada? Baik, saya yang bertanya, ya. Karena tidak ada, saya yang bertanya ini. Nah, pertanyaannya ini, apa saja isu-isu sentral pembangunan saat ini di Indonesia? Apa yang menjadi problem, ya? Isu-isu sentral, isu-isu yang paling menarik dalam konteks pembangunan di Indonesia. Ada yang punya tanggapan? Silahkan. Siapa? Windriana. Ya, silahkan. Pak, bisa ulang pertanyaan tadi? Ya, pertanyaannya adalah apa saja isu-isu sentral di dalam pembangunan? Isu sentral. Ya, bisa dilihat di slide-nya. Bisa muncul slide-nya? Iya, bisa Pak. Bisa, ya. Apa saja isu-isu sentral pembangunan di kita? Tadi kan saya sudah jelaskan beberapa teori pembangunan yang ada, sehingga kita bisa melihat sebetulnya Indonesia ini masalahnya di mana pembangunan kita. Apa yang menjadi isu paling sentral di kita? Isu-isu sentral. Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa berikan jawabannya? Tri Sukmawati?
Ada tanggapannya? Sebagai sentral pembangunan. Silahkan. Ini yang lain. Cinde, Deswina Solitan, Misra Hussein, Nadia Pratiwi, Tri Sukmawati. Silakan berikan tanggapannya. Apa saja isu-isu sentral pembangunan di Indonesia ini? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya jadikan pekerjaan rumah ini. Pekan depan sebelum masuk materi ini duluan yang saya tanya. Apa sebetulnya menjadi isu-isu sentral di dalam pembangunan kita? Setelah saya jelaskan tadi teori-teori pembangunan saat ini, yang perkembangan teori pembangunannya, dan saya juga sudah memberikan contoh-contohnya tadi. Nanti bisa dilihat apa sebetulnya yang menjadi problem di bangsa kita dari 5 teori tadi itu. Atau Kalau menurut saya, Pak, ya, silakan. ini barangkali tentang keahlian. Soalnya kalau masih didatangkan dari luar, macam para ahli dari luar, otomatis yang menjadi masalah pertama itu ahli. Oke. Ahli ya. Berarti dianggap Iya. belum pandai berarti kita orang ini Indonesia ya. Berarti di sini mungkin pendidikan. Kalau kayak tentang keahlian, berarti itu pendidikan kalau menurut saya. Faktor pendidikan ya, isu sentralnya. Baik. Yang lain? Apalagi selain pendidikan? Selain pendidikan apalagi? Tidak ada lagi selain pendidikan. Masih banyak itu yang menjadi isu-isu sentral di dalam pembangunan di Indonesia. Yang lain, Cinde, Dewisna, Suharti, Misra, dan yang lain-lain. Silahkan kalau punya pandangan tentang apa sebetulnya isu-isu sentral pembangunan saat ini. Tidak hanya itu satu tadi ya. Hanya tadi itu. Baik. Tidak ada yang lain. Windriana, tidak ada lagi yang lain selain tadi pendidikan? Ya, silahkan. Kalau faktor tentang budaya bisa, Pak? Budaya dan Membangun kebudayaan. Oke, dari aspek seperti apa yang dilihat? Dari sisi apanya? Kalau dari kebudayaan. Oke. Ya, selain kebudayaan apa lagi? Hanya itu saja. Mesti pikir apa kira-kira ya? Baik. Ya. Atau tidak begini. Minggu depan ya, kalau memang masih belum bisa banyak memberikan informasi atau tanggapan terhadap apa sebetulnya yang menjadi isu-isu sentral pembangunan saat ini,
sebetulnya banyak. Jadi minggu depan, sebelum kita masuk materi, kita akan diskusikan dulu apa yang menjadi isu-isu sentral pembangunan. Jadi saya berharap kalian siapkan memang catatannya, apa-apa saja isu-isu sentral di dalam pembangunan saat ini, baik pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah, disertai tentu dengan argumentasi-argumentasi. Kalau ada dapat informasi datanya lebih bagus, apa sebetulnya yang menjadi problem di kita dari sisi pembangunan. Jadi ya, begitu ya, supaya lebih memudahkan nanti ya, kalian bisa memahami apa sebetulnya maksud dari teori pembangunan itu, lalu apa yang terjadi di kita saat ini. Kalau kita saat ini belum tahu apa bagaimana kondisi sentral pembangunan saat ini, isu sentral pembangunan saat ini, ya bagaimana kita bisa memprediksikan kondisi pembangunan masa datang? Tentu akan sulit ya. Karena dalam perencanaan pembangunan itu yang dibutuhkan adalah data saat ini. Untuk memprediksikan akan datang itu kita berdasarkan kondisi saat ini. Itu di perencanaan pembangunan. Sehingga memang kita membutuhkan informasi, pengetahuan apa sebetulnya isu sentral pembangunan kita saat ini. Jadi itu ya. Siapa ini? Windriana. Halo, Windriana. Ya, halo Windriana. Ya. Halo Windriana. Iya Pak. Iya. Jadi nanti yang lain juga bisa nanti disiapkan catatannya, telaahnya berdasarkan mungkin cari di internet atau lihat di beberapa referensi jurnal-jurnal penelitian terkait dengan kondisi pembangunan, isu-isu sentral pembangunan saat ini. Jadi minggu depan kita akan diskusikan itu. Jadi saya nanti tanya satu-satu. Oh, Windriana, apa isu-isu sentral pembangunan saat ini? Jadi Windriana jelaskan. Oh, misalnya di bidang pendidikan apa sih problemnya? Bisa jelaskan begini-begini dan seterusnya. Iya Pak. Bidang apa lagi dan seterusnya ya. Jadi bisa dilihat lagi, diperbanyak informasi terkait dengan apa sebetulnya isu-isu sentral saat ini di dalam pembangunan. Ya bagaimana kita bisa tahu menyuarakan apa yang harus kita lakukan ke depan untuk pembangunan kalau kita tidak tahu sendiri bagaimana kondisi kita saat ini Indonesia. Ya. Bagaimana pembangunan kita saat ini. Ya. Tentu agak naif kalau kemudian kita lebih jauh lagi membahas di pertemuan berikutnya. Sementara kondisi sehari ini kita tidak tahu seperti apa kondisi pembangunan kita. Jadi itu nanti PR-nya ya. PR-nya adalah menjelaskan tentang ya, Sentral pembangunan. ya apa saja isu sentral pembangunan yang ada saat ini ya. Baik Indonesia secara umum maupun di daerah juga bisa dikembangkan. Di daerah kita misalnya kalau yang Kabupaten Banggai Laut dan seterusnya. Nah, minggu depan kita akan diskusikan itu. Jadi kita fokus ke situ minggu depan. Saya berharap nanti yang lain juga Cinde, Misra, Nadia dan Suharti dan kemudian yang lain-lain itu bisa menyiapkan bahannya. Nanti akan saya diskusi sharing satu persatu. Dan yang lain juga bisa memberikan tanggapan terhadap pendapat yang lain. Ya, itu minggu depan ya. Jadi kita minggu depan lebih kepada diskusi tentang isu-isu sentral pembangunan saat ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Tidak ada pertanyaan ini? Atau masih ada pertanyaan? Nadia.
Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan sampai di sini. Ya, kalau tidak ada, ya, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita akan diskusi soal isu-isu sentral pembangunan saat ini. Terima kasih. Ya, nanti disiapkan semua referensinya. Nanti kita diskusikan dan saya tanyakan satu-satu terkait apa sebetulnya yang menjadi isu-isu sentral di dalam pembangunan. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pekan depan. Nanti sampaikan kepada yang lain yang mungkin tidak sempat join, nanti akan saya bagikan linknya untuk YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi